Baiklah, eh, kitab Daniel ini 12 pasal, tapi benar-benar dia mempunyai tema-tema yang sangat sangat bagus sekali kalau kita pelajari ya. Nah, kalau kita perhatikan dari tulisan kitab Daniel sendiri, dia itu hidupnya di era Yoyakim ya. Jadi di era pembuangan pertama itu, di era pembuangan pertama Yoyakim. Sekitar tahun 607 atau 605 ya, kira-kira sekitar itu mereka di Yoyakim kalah, lalu mereka dibuang dan akhirnya si Daniel juga ikut dibuang. Jadi Daniel itu pada rombongan pembuangan pertama ya, rombongan pembuangan pertama, kemudian selanjutnya sekitar tahun 598 pembuangan kedua, lalu 587 pembuangan ketiga. Setelah Yerusalem hancur, begitu juga dengan bait sucinya juga hancur, itu pembuangan yang ketiga ya. Nah, itu kira-kira latar belakangnya mengapa Daniel bisa sampai ke Babel gitu ya. Nah, itu kira-kira sedikit bagaimana mereka sampai di Babel. Nah, kemudian setelah sampai di Babel, kita juga bisa mendapatkan beberapa hal di sana. Kita melihat bahwa Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau siapa namanya? Hazael, Misael, Hanaya, Misael, dan Azaria ya. Itu 3 teman Daniel yang dikenan oleh Tuhan, yang artinya Tuhan berkenan terhadap mereka sehingga mereka ini mendapatkan promosi, kenaikan jabatan karena mereka betul-betul mempunyai kualitas yang jauh lebih baik ya. Nah, itu kita bisa melihat secara konsisten di dalam kitab Daniel bahwa Daniel dan kawan-kawannya dipromosi ya. Jadi ada satu tema besar, salah satunya kalau kita lihat adalah bagaimana Daniel dan kawan-kawannya berkenan di mata Tuhan dan kemudian mereka dipromosi. Berulang kali mereka dipromosi itu. Dan teman-temannya juga setelah peristiwa di mana mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar juga dipromosi lagi setelah itu. Ya. Jadi ada hal yang kita bisa lihat di situ secara konsisten bagaimana mereka dipromosi, ya. Kemudian Daniel juga sangat konsisten sekali, dari raja demi raja berganti, dia tetap menjabat sebagai pengawas terhadap gubernur-gubernur yang ada di Babel. Jadi Babel itu kalau dia menjajah, jajahannya itu dijadikan semacam provinsi, lalu dibuat gubernur di situ. Nah, Daniel dan kawan-kawannya yang tadinya menjabat sebagai gubernur, ya, teman-temannya Daniel selama itu adalah di istana, tapi teman-temannya yang jadi gubernur. Tetapi kemudian promosi lagi menjadi pengawas gubernur, menjadi penasehat, begitu ya. Jadi ada kenaikan jabatan yang terus-menerus ya. Nah, itu. Nah, kesetiaan mereka bisa kita lihat misalnya bagaimana Daniel itu tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada raja. Kemungkinan selain daripada makanan itu sendiri yang memang tidak halal bagi orang Yahudi, yang kedua adalah bahwa makanan itu kemungkinannya ada berkaitan dengan ritual-ritual, dengan penyembahan dewa-dewa Babel ya, sehingga Daniel merasa dan teman-temannya, kita nggak maulah makan itu, gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu yang membuat juga menjadi gambaran bagaimana Tuhan berkenan kepada mereka, ya. Kemudian Daniel juga dia bisa mengartikan mimpi raja, ya. Daniel bisa mengartikan mimpi raja, sudah beberapa kali hal itu dia lakukan, ya. Jadi kepada Nebukadnezar, ya, kemudian kepada Belshazzar, anaknya dari Nebukadnezar, juga bisa terjemahkan, ya, penglihatan itu. Jadi berulang kali bisa lakukan hal-hal yang luar biasa. Itu semuanya karena kuasa Tuhan, ya. Jadi tadi ada
tema yang konsisten kita bisa lihat bagaimana Tuhan berkenan kepada mereka, mereka dipromosi, begitu. Ya, tetapi tidak selalu kalau kamu tidak dipromosi tidak berarti Tuhan itu tidak berkenan kepada kamu. Bisa saja kamu sedang mengalami ujian misalnya. Contohnya bagaimana Daniel bisa difitnah lalu dimasukkan ke gua singa. Ya, bukan karena kesalahan dia begitu ya. Bukan karena kesalahan daripada Daniel, tetapi karena dia difitnah dan akhirnya ya kembali lolos gitu ya. Nah, jadi ini yang kita bisa melihat. Kemudian apalagi tema-tema yang kita bisa lihat di dalam kitab Daniel selain daripada bahwa mereka dipromosi, bahwa Tuhan berkenan kepada mereka. Apalagi kira-kira? Kalau saya lihat satu lagi adalah doa. Ya, tema-tema yang seringkali diulangi di dalam kitab Daniel, bahwa Daniel itu suka berdoa, ya. Dia suka berdoa ketika mau mengartikan mimpi raja, dia berdoa, dia dan teman-temannya berdoa. Nah, ini cara kita sebenarnya ketika kita membaca Alkitab, perlu kita melihat hal-hal yang memang direpetisi, diulang. Sehingga kita bisa tahu hal-hal apa kira-kira yang menjadi tema penting atau yang ditekankan oleh penulis. Jadi penulis, yaitu Daniel sendiri, menekankan bagaimana dia berdoa dan bagaimana hidup dia berdoa, dan bagaimana karena doa dia juga ditentang, difitnah, dan dicari kesalahannya gitu. Berarti dari kitab Daniel kita juga bisa belajar tentang doa, ya, bagaimana Tuhan menolong dia, ya, bagaimana dia disiplin doanya 3 kali sehari. Ya, tidak harus seperti itu sebetulnya. Dan tampaknya cara doa seperti ini tampaknya berlaku sampai sekarang. Karena orang Yahudi itu kan berdoanya 3 kali dalam satu hari. Ya, jadi kemungkinan ini masih berlanjut terus ya, mulai dari zamannya si Daniel ya, 3 kali sehari mereka berdoa. Ya, begitu doa. Apalagi kira-kira yang diulangi di dalam kitab Daniel? Ya, integritas ya, oke. Bisa juga ya, apalagi kesetiaan, oke, bisa. Nah, ini maksud saya, kalau kamu merasa itu yang sering diulangi, kamu bisa mengembangkannya ketika kamu membacanya ya, begitu. Tapi yang saya melihat yang diulangin beberapa kali, salah satunya adalah bagaimana mereka dikenan Tuhan dan dipromosi. Ya kan? Raja berganti, tetap saja mereka tetap mempunyai jabatan, ya. Begitu. Ya. Kemudian doa. Kemudian apa lagi kira-kira tema-tema yang sering kali diulangi? Penglihatan, ya, penglihatan. Penglihatan itu mulai dari pasal yang ke-8 sampai yang ke-12, ini penglihatan ini tentang masa depan. Pasal 8 sampai pasal 12 itu penglihatan, ya. Pasal 8 sampai pasal 12 itu banyak penglihatan yang muncul tentang masa depan, dan itu saya katakan akurat karena dia memprediksi bagaimana nanti Babel akan dikalahkan bagaimana dia akan dikalahkan oleh Media Persia, ya, kemudian Media Persia nanti akan dikalahkan oleh Yunani, kemudian Yunani nanti akan dipimpin oleh seorang yang bernama Alexander Agung, dan kemudian terbagi 4 kerajaannya, dan bahkan dengan spesifik dikatakan bahwa 4 kerajaan ini tidak akan dipimpin oleh keturunan daripada Alexander itu, ya. Dan kemudian nanti dari 4 ini akan ada 2 yang besar, yaitu utara dan selatan, dan utara dan selatan ini akan berperang, ya, begitu. Nah, ini dibicarakan di dalam kitab Daniel, dan itu akurat gitu, ya, bisa dikatakan akurat lah, ya, karena memang ada angka-angka yang saya pikir kita perlu melakukan penelitian untuk
menghitung angka-angkanya, tetapi mengenai bangsa-bangsa ini itu tepat yang dia prediksi, yang dia nubuatkan tentang Yunani akan menjadi 4 kerajaan, utara dan selatan. Kemudian nanti bagaimana si Antiochus Epiphanes 4 ya. Ini nantinya akan membawa seekor babi ya untuk ditaruh di bait suci, karena dia begitu marah kepada bangsa Israel yang tidak suportif, dia merasa tidak mendukung dia waktu itu ya, karena dia kan mau konsolidasi begitu ya, karena dia ingin melawan si selatan ini. Selatan ini Mesir, oleh salah satu jenderalnya Yunani juga, namanya Ptolemeus kalau saya tidak salah itu ya Ptolemeus. Ini utara, ini Seleukid ya. Ini ada 4, nanti jadi 4 kerajaan setelah Alexander Agung meninggal itu ya. Nah kemudian nanti di utara inilah ada Antiochus Epiphanes, itu nanti yang akan menganiaya orang Israel, tetapi kemudian dikalahkan oleh orang Israel yang dipimpin oleh keluarga Matias. Ada seorang anak Matias itu namanya Judas Makabe. Judas Makabe inilah yang pintar sekali untuk berperang ya. Kemudian mereka memobilisasi bangsa Yehuda ketika itu untuk mengalahkan Antiochus Epiphanes. Berhasil. Kemudian menjadi sebuah dinasti yang namanya dinasti Hasmonayim. Jadi sempat Israel itu ya, sempat bangsa Yehuda itu punya satu kerajaan. Ya, dan itu semuanya ada di dalam kitab Daniel ini, pasal 8 sampai 12. Nah, makanya saya bilang ini akurat gitu, ya. Nah, makanya penglihatan juga adalah hal-hal yang diulangi di dalam kitab Daniel gitu. Ya, jadi Daniel itu bisa menginterpretasi mimpi, kemudian dia juga mempunyai penglihatan-penglihatan begitu. Daniel sempat sedih karena menurut nubuat Yeremia itu kan 70 tahun akan bebas dari Babel. Yang mana itu benar, tetapi setelah itu masih akan ada lagi kerajaan-kerajaan ini. Yunani, kemudian nanti ada Romawi. Makanya dikatakan 70 kali 7. Ya. Artinya masih ada ratusan tahun lagi sebelum Mesias datang. Gitu. Dan tentang Mesias ini juga hal yang diulangi di dalam kitab Daniel. Kalau kalian membaca bagaimana gambaran tentang mimpi Nebukadnezar, ya, ada sebuah patung terbuat dari bahan emas, kemudian beberapa bahan-bahan itu ya. Kemudian dikatakan kakinya ada terbuat dari kayu dan lain sebagainya. Kemudian ada batu tiba-tiba jatuh dari langit, lalu mengenai kaki daripada patung itu. Itu kan? Batu ini adalah Mesias, Kristus. Ya, yang merubuhkan ini semua. Ya, merubuhkan Babel, merubuhkan semuanya. Ini Mesias, Yesus, Tuhan yang berdaulat atas bangsa-bangsa ini. Gitu. Dialah raja daripada segala raja yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, kemudian ada lagi yang tentang Mesias. Jadi ada topik-topik yang diulang
di dalam kitab Daniel itu? Menurut kalian, 4 orang yang di dalam tungku perapian itu, di mana dari 3 orang Sadrak, Misak, dan Abednego ditambah 1, menurut kalian yang satunya siapa? Ya, malaikat. Ada yang bilang malaikat, siapa lagi? Hah? Yesus itu. Ya. Prainkarnasinya tetapi. Prainkarnasinya. Jadi ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, ya salah satunya ini. Dialah yang ada di situ. Karena di dalam kitab Daniel, Mesias ini kan diulangi dia beberapa kali. Ya, pasal 9 ayat 25 sampai 26. Ini juga berbicara tentang Mesias. Ya, jadi ada tema-tema yang diulangin di dalam kitab Daniel, dan itu merupakan penekanan tersendiri dan penting untuk kita ketahui, ya. Tadi ada tentang bagaimana Tuhan berkenan kepada mereka, ya. Dan mereka dipercaya oleh raja-raja, dipercaya oleh Tuhan juga untuk menginterpretasi mimpi, kemudian tentang doa, kemudian tentang ya penglihatan tadi sudah dikatakan, ya. Itu juga ada beberapa kali pengulangan dan ditekankan bahwa Daniel itu mempunyai penglihatan dan penglihatannya valid. Karena tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru sendiri mengulang nubuat-nubuat itu, dan bahkan Yesus sendiri mengulang nubuatnya, merujuk nubuatnya pada Matius pasal 24. Ya, begitu. Dan menyebut Daniel sebagai nabi Daniel, begitu ya. Nah, kemudian tentang Mesias ini juga diulang lagi. Ya. Jadi ini yang perlu kita lihat, ya. Apalagi hal-hal yang tema-tema yang atau hal-hal yang kira-kira diulang di dalam kitab Daniel. Ya. Penghakiman. Oh iya, ya. Memang. Walaupun memang tidak diulang, tapi memang kalau kita baca bagaimana Daniel ketika mendapat penglihatan, bagaimana Rasul Yohanes ketika mendapat penglihatan, mirip, ya. Daniel tersungkur, Yohanes juga tersungkur di dalam kitab Wahyu, mirip, ya. Gitu, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kira-kira sebuah kesimpulan, ya, bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita berintegritas, tadi seperti yang dikatakan, ya kita bisa digunakan oleh Tuhan gitu. Mungkin itu kira-kira implikasinya. Mungkin tidak harus seperti cerita ini di mana kita masuk dalam gua singa gitu ya, tidak harus, tetapi artinya kalau kita setia kepada Tuhan, sangat mungkin sekali hidup kita juga akan digunakan oleh Tuhan, begitu. Kemudian tentang doa, hal yang bisa kita pelajari adalah ya bahwa kita perlu untuk selalu berdoa, bergantung kepada Tuhan, ya. Di tengah-tengah tantangan kehidupan kita perlu bergantung kepada Dia, ya. Perlu untuk berdoa, begitu. Dan perlu juga kita menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat terhadap penguasa-penguasa dunia. Dalam era Daniel itu ada Nebukadnezar, ada Belshazzar, ada Darius. Tetapi Tuhan berdaulat, lebih berkuasa daripada mereka itu. Ya, ini perlu kita mengerti juga itu. Jadi agar kita juga mempunyai percaya diri dan damai sejahtera, siapapun penguasa di dunia, ya kita tahu siapa yang paling berkuasa dari itu semua, yaitu
Tuhan Yesus ya, Mesias begitu. Ya, jadi itu yang kita bisa ambil kira-kira dari kitab Daniel ini ya. Jadi bagaimana nubuat-nubuat itu juga sangat akurat sekali penglihatan-penglihatannya. Ya, tadi saya sudah bicara juga tentang malaikat ya. Bagaimana malaikat juga digunakan oleh Tuhan untuk menolong nabi-nabi, untuk menolong umatnya ya. Digunakan oleh Tuhan juga menolong Daniel, membantu Daniel juga untuk mengartikan penglihatan-penglihatan itu ya. Jadi ada Gabriel yang datang ketemu dengan dia ya. Gabriel sendiri cerita bagaimana malaikat Michael juga berperang dengan malaikat-malaikat daripada Media Persia. Jadi kerajaan-kerajaan itu ada semacam penghulu-penghulu, penguasa-penguasa gelapnya juga ya. Nanti kalian bisa baca itu dari pasal 8 sampai pasal 12. Nah, sekedar informasi aja, pasal 1 itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Pasal 2 sampai pasal yang ke-7 dalam bahasa Aram. Pasal 8 sampai 12 ditulis lagi dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi ini memang tampaknya menjadi 3 bagian besar ya. Ini mengenai latar belakang sejarah Daniel, bagaimana awalnya dia masuk istana. Ini mengenai bagaimana Tuhan berdaulat di era Nebukadnezar ya, di era Belshazzar, di era Darius ya. Dan ini adalah tentang penglihatan-penglihatan pasal 8 sampai ke 12 begitu ya. Jadi itu kira-kira yang saya bisa bagikan kepada kita semua dari kitab Daniel ya. Semoga bisa berguna untuk kita, memberikan semangat dan juga membantu kita dalam menginterpretasi ya. Jadi ketika kita menginterpretasi, salah satu yang perlu kita perhatikan juga hal-hal yang berulang, yang ditekankan, yang repetitif. Kemudian kita juga bisa melihat saat kapan dia beralih ya. Seringkali pasal ke pasal itu kalau dalam kitab Daniel ketahuan dia peralihan plotnya gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari kitab Daniel ya. Begitu ya. Ya, itu saja yang saya bisa bagikan. Semoga memberikan kita semangat untuk menjadi seperti Daniel ya. Rajin berdoa dan setia kepada Tuhan. Amin ya.